Nah, ini kita buang yang bagian layunya karena pasti akan mati. Cara mengatasi tanaman hias yang telah layu. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan tanaman kita di rumah itu layu, guys. Nah, untuk mengetahui penyebab dan solusinya, makanya tonton video ini sampai selesai, guys. Oke? Ciri-ciri tanaman layu yaitu seperti kita ketahui ya, bahwa daun-daunnya biasanya akan merunduk, tidak segar. Nah, nanti lama-lama kelamaan dia akan mengering dan kemudian mati. Sebelum menuju ke arah teknik penyelamatannya, kita bongkar dulu yuk, yaitu apa sih penyebab dari tanaman-tanaman kita yang di rumah itu mengalami kelayuan. Biasanya pertama bisa dikarenakan kekurangan air ya. Coba kita deteksi lebih detail lagi. Biasanya kalau kita tidak 2-3 hari tidak disiram kemudian layu, nah itulah biasanya penyebabnya karena kekurangan air. Solusinya tentunya dengan cara menyiramnya ya, segera menyiramnya dengan air biasa ataupun dengan pupuk organik cair. A few moments later. Lalu yang kedua bisa jadi karena justru kebalikannya, yaitu kelebihan air. Yaitu biasanya di kala musim hujan, kemudian tanamannya menjadi busuk. Nah, itulah penyebabnya. Pembusukan itu karena keseringan disiram oleh air hujan ataupun kita sendiri dalam penyiraman air. Solusinya adalah kita bisa memasukkan ke dalam ruangan, guys, agar tidak tersiram guyuran air hujan setiap hari. Kita bisa memberikannya dengan pemberian fungisida, guys, misalnya dengan pemberian antrakol, yaitu untuk air 5 liter, antrakolnya 1 sendok makan diaduk kemudian disiramkan ke bagian perakaran. Kemudian jarangkan untuk penyiramannya, misalkan yang biasanya kita siram 2 hari sekali atau sehari sekali, kita bisa memberi jaraknya dengan penyiraman air biasa 6-7 hari sekali. Nah, saya akan kasih contoh untuk hasil yang saya lakukan ya, yaitu kondisi dimana awalnya tanaman saya itu menjadi layu, itu akhirnya bisa sehat kembali dan tumbuh dengan subur. Nah, ini dia. Ini adalah tanaman hias lidah katak ya, yang sangat cantik menurut saya. Karena kenapa? Karena lihat ya, bagian daun-daunnya itu wow, belang-belang hijau ya, yaitu untuk daun mudanya berwarna kekuningan dan warna belang-belangnya itu berwarna hijau tua, guys. Sangat cocok apabila kita taruh misalkan di sudut ruangan teras rumah ya. Nah, ini awalnya tanamannya layu ya, tapi berhasil saya selamatkan. Ini buktinya. Nah, ini ya, ada bagian yang layu seperti ini. Nah, ini dia. Itu ya, tanamannya layu, tapi karena penyelamatan saya sehingga muncul lagi daun-daun baru seperti ini. Nah, ini dia ya, muncul daun baru, bahkan udah kelihatan itu muncul calon bunganya. Nah, ini yang layu ini awalnya seperti ini ya. Nanti ini saya potong aja, kita buang aja ya. Nah, ini kita buang yang bagian layunya karena pasti akan mati. Ini batang tanamannya atau bagian daunnya itu tebal, ini mengandung kandungan air di dalamnya. Nah, untuk tanaman-tanaman seperti ini yang daunnya tebal mengandung kandungan air itu janganlah kita sering disiram ya. Nah, untuk penyelamatannya adalah apabila teman-teman melihat gejala-gejala daunnya yang layu, segera kita masukkan ya ke teras rumah. Kemudian jangan disiram lagi sampai kira-kira seminggu. Nah, setelah kita masukkan di dalam teras rumah tidak terkena siram air hujan, yaitu kita bisa siramkan dengan fungisida. Bisa dengan merek antrakol ataupun merek-merek yang lainnya ya, yaitu dosisnya 1 sendok makan untuk air 5 liter, disiramkan bagian daun-daun dan semua perakarannya ya, di media tanamnya disiram. Nah, kita tunggu seminggu, kemudian minggu kedua kita siram lagi dengan fungisida, lalu dilanjutkan dengan penyiraman pupuk organik cair. Alhasil sekitar 3-2 minggu kemudian muncul daun-daun baru yang seperti ini. Dan jangan lupa selalu untuk dijemur ya, kena sinar mati langsung. Nah, selain dari pemberian fungisida, lalu jangan disiram air selama seminggu, lalu dijemur dengan sinar mati langsung. Apalagi sih perawatannya agar tanaman yang kita rawat itu bukan hanya selamat dari layu, tapi juga bisa menjadikan tanamannya sehat kembali. Yaitu saya akan berikan pupuk ini nih, pupuk yang sangat bermanfaat dalam fase penyembuhan dari tanaman yang sedang mengalami kelayuan, guys. Nah, pupuknya apa? Ini dia. Ini adalah air bersih sebanyak 5 liter. Kemudian saya akan berikan pupuknya apa? Yaitu ini dia. Tara, ini adalah pupuk Manohara ya. Pupuk Manohara ini sangat bagus untuk tanaman yang layu atau tanaman-tanaman yang kelihatannya kurus atau loyo, tidak segar ya. Nah, pupuk Manohara ini bisa mengembalikan dari kondisi-kondisi tanaman yang kurang segar, guys. Nah, yuk langsung aja. Nah, untuk air 5 liter ini saya akan berikan untuk pupuk Manoharanya adalah sebanyak 1 sendok makan, guys. Nah, ini dia. Itu ya. Nah, oke guys, kalau sudah kita aduk ya sampai larut. Oke guys, pupuk yang kedua adalah pupuk KNO3 merah ya. Nah, ingat ya, KNO3 merah, jangan yang putih. Nah, kita berikan 1 sendok makan ya.
Nah, kemudian kita aduk lagi sampai larut guys. Nah, untuk yang terakhir adalah ini dia pupuk organik buatan saya, pupuk organik cair camar Zimmeroni yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman apapun ya, karena mengandung ekstrak daun kelor. Daun kelor itu sangat bagus untuk perbaiki jaringan-jaringan yang sudah mati sehingga akan muncul jadi tunas baru. Kita berikan untuk pupuknya sedikit aja, dia ya. Buat teman-teman yang pengen memiliki pupuk ini silakan ya WA aja di 0812 874 7041 untuk pemesanannya lebih lanjut. Kita aduk lagi sampai rata guys. Nah, inilah ketiga pupuk yang saya berikan pada tanaman, yaitu seminggu setelah penyelamatan. Sekarang kita siram ya. Sehingga kita siram seperti ini. Kita siram di bagian perakarnya, jangan lupa. Nah, untuk pemberian pupuk seperti ini kita bisa memulainya seminggu sekali ya, yaitu untuk tanaman pada tanaman yang sudah mulai sehat seperti ini, yaitu pada fase tanaman dewasa. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe, dan tekan loncengnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah.